warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu budaya maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia dari absen 1 kelompok 1 ingin menjelaskan tentang budaya maritim. Budaya maritim yang dapat kita pahami sebagai keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku yang menjadi milik suatu kolektif yang tinggal dan hidup dekat dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 06, kelompok 1. Saya di sini akan membacakan siapa dan apa yang diutarakan mengenai budaya maritim. Bud Indonesia berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan. Bangsa yang muliputur yang di dalamnya ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir, wilayah pendalaman. Kedua kelompok masyarakat ini hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Rehan dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 12 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan wilayah mana saja yang difokuskan budaya maritim. Wilayah yang difokuskan budaya maritim yaitu pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian. Itulah wilayah-wilayah yang difokuskan budaya maritim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiman Primayuda. Saya dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 32. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kapan budidaya maritim ada di Indonesia atau mulai berbudaya maritim. Sebetulnya kalau kita kilas balik, itu sudah ada sejak sebelum zaman penjajahan atau saat kita masih zaman kerajaan atau bisa disebut kejayaan Nusantara. Pada zaman Nusantara itu, karena negara kita yang berpulau-pulau, maka karena kesusahan itu kita semua mencari sebuah solusi untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain. Maka ditemukanlah teknologi dan transportasi kapal laut, yang salah satunya kapal laut, bukan GPS, kompas, untuk mempermudah pelayaran. Seperti kita tahu, Pulau Maluku terkenal dengan komoditas pala dan yang lainnya. Itu satu pulau dengan pulau itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, budidaya maritim di Nusantara itu yang setelah saya lihat kembali, salah satunya adalah kekuatan ekonomi maritim di pelayaran, di transportasi laut. Kita juga memiliki track record sebagai bangsa atau negara Nusantara yang memiliki teknologi pelayaran laut yang terbaik pada saat zamannya. Terbaik pada saat zamannya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena semenjak kejatuhan Konstantinopel ke Turki Utsmani, bangsa Eropa kebingungan untuk mencari sumber rempah-rempah yang baru. Maka mereka melakukan ekspedisi dan eksplorasi untuk mencari sumber rempah-rempah yang baru bagi mereka. Karena rempah-rempah itu bagi mereka ini sebuah harga mati. Dengan rempah-rempah, mereka bisa mengawetkan makanan pada saat musim dingin. Tanpa rempah-rempah, makanan mereka akan busuk. Dan itu akan menjadi bom waktu bagi mereka untuk terjadinya pemusnahan massal. Kita lanjut. Saking pentingnya rempah-rempah bagi mereka, akhirnya terdorong bagi mereka untuk melakukan penjajahan ke bangsa kita dan bangsa yang lain yang memiliki potensi yang sama. Dimulai oleh ekspedisi Portugis, Spanyol, akhirnya Belanda, Inggris. Mereka saling memperebutkan wilayah Nusantara, yang akhirnya juara bertahan itu Belanda, sampai akhirnya direbut oleh Jepang pada tahun 1942. Ya, karena mereka itu tahu
seberapa seksinya negara kita, seberapa berharganya negara kita. Hanya kita saja pada saat itu belum bisa memanfaatkan dan mengendalikannya. Mereka menguasai dengan misi 3G, God, Glory, Gospel, sampai akhirnya ya mereka menguasai geopolitik, geoekonomi, dan geografisnya. Salah satu geostrategisnya itu Indonesia itu sangat strategis di tengah pelayaran jalur utama laut, dan itu jadi keuntungan bagi mereka untuk memeras, untuk mengambil uang jatah pajak. Dan itu membuat mereka kaya setelah menjajah bangsa Indonesia. Kita lanjut. Bangsa Indonesia ini setelah proklamasi kemerdekaan ada ketetapan ZEE pada tahun 1939, dan yang paling utama adalah yang akan menjadi penutup bagi kita setelah pembukaan dan bahasan utama Indonesia punya budaya maritim adalah penutupannya setelah de facto-nya kita secara real dan jelas kita memiliki kendali kekuasaan itu pada tanggal 13 Desember 1957 dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda oleh Bapak Juanda Kartasasmita. Ini kalau para siswa Bandung pasti tahu ya, Jalan Insinyur Haji Juanda, itu Jalan Dago, tempat favorit nongkrong. Itu sangat penting sekali dalam kiprahnya kita di dalam maritim. Pak Juanda itu beliau yang menentukan dan melobi untuk Indonesia memiliki luas laut teritorial berapa mil, 12 mil, ZEE 200 mil, dan lantas kontinen. Dan itu yang membuat kita memiliki kendali. Dan sebelum Insinyur Haji Juanda itu keluar, Deklarasi Juanda, ketika Deklarasi Juanda sebelum dikeluarkan, kalau kita lihat kan itu sangat luas ya. Luas kita tuh 5 juta. 3,5 jutanya itu adalah luas perairan. Kalau itu tidak ada Deklarasi Juanda, di tengah-tengah Indonesia, antara Pulau Jawa, antara Pulau Kalimantan, antara Pulau Sumatera, itu adalah internasional. Sementara migrasi ikan, kita lewat mana, itu kan berarti bagaimana kedaulatan negara kita. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Juanda Kartasasmita. Pada tahun 1957, 13 Desember, itu menjadi sebuah tonggak kedaulatan kemaritiman bagi negara Republik Kesatuan Indonesia. Maka sudah ditentukan bahwa kesimpulannya budidaya maritim itu sudah ada sebelum masa penjajahan, alias pada zaman Nusantara tahun 1000-an, karena kita nggak berpulau-pulau. Dan kita menjadi kedaulatan ekonomi maritim dan budidaya maritim kita adalah dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda yang menentukan luas wilayah perautan yang menjadikan kedaulatan negara kita semakin dicamkan di kontes internasional. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alan Maulana dari kelas 11 IPS 5. Nomor absen 18 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penerapan maritim. Tujuan dari penerapan maritim salah satunya tujuan untuk mewujudkan negara ini sebagai poros maritim dunia. Budaya maritim merupakan hal yang paling utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekian dan terima kasih. Saya Eri dari kelas IPS 5 akan menjelaskan bagaimana penerapan budaya maritim. Dalam sudut pandang bela negara, maka kemajuan di bidang maritim tentu saja merupakan salah satu bentuk membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan dari 11 IPS 5 dan dengan nomor absen 22. Saya akan menjelaskan dari kesimpulan yang sudah kita buat. Jadi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya. Presiden Indonesia Joko Widodo menyadari potensi kelautan Indonesia dan bertekad untuk memanfaatkan potensi kelautan Indonesia
untuk perkembangan politik, ekonomi, sumber daya, dan keamanan kelautan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.